Rafi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Provinsi Sulawesi Timur yang sempat hadir, juga dari Istiqlal Edwaro yang sempat hadir, Bapak Pastor Profesor beserta para imam, pastor rekan, kemudian teristimewa untuk Pastor Profesor Yosef Rian Kemire dari Larang Tuka. Sekali lagi selamat datang di Kota Soe, juga bersama seluruh DPP dan teman-teman WNK dari Paroki Santo Yosef Rian Kemire Larang Tuka. Juga yang sama-sama hormati para imam penselebram, biarawati semua yang sempat hadir. Sekali lagi kami menyampaikan salam. Pada kesempatan pertama patut kami menyampaikan bersyukur kehadirat Tuhan karena pertolongannya melalui orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kami, sehingga kami panitia yang dipercayakan oleh keluarga untuk menyelenggarakan syukuran atas diterimanya sakral imamat dari tadi kami jubilaris kantor EMA, sehingga acaranya boleh berjalan dengan baik. Ini semua boleh terjadi karena pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang dihadirkan di kami panitia. Juga terima kasih kami sampaikan untuk Bapak Kapolres yang sudah membantu kami dalam acara penjemputan pada tanggal 16 kemarin dari Dule sampai ke Pruki, kemudian berlanjut sampai di Boko, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kemudian juga untuk Kepala Bapeda yang sudah memberikan halaman kantornya untuk kami panitia menggunakannya sebagai jalur alternatif kendaraan karena jalan yang harus dilewati oleh para pengguna jalan sudah kami gunakan untuk buka tank. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapeda dan seluruh jajarannya. Juga terima kasih yang ketiga untuk seluruh pengguna jalan pada hari Rabu kemarin yang telah dengan berat hati memberikan ruang bagi rombongan penjemputan untuk boleh berjalan dari Jaman sampai di gereja, kemudian sampai juga di Bupoko. Sedikit catatan di penjemputan kemarin, kami rumah saya mendengarkan bahwa ada pengguna jalan yang merasa sangat terganggu dengan kegiatan kita. Memang saya dengar ada yang ini siapa lagi ya siang-siang bolong kita ada perluan tuh bikin rekod, bikin padat di jalan. Kemudian sampai di sepanjang jalan sekitar 2-3 kali saya mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Tapi saya bersyukur bahwa meskipun mereka marah, mereka jengkel, tapi mereka diam, mereka pendam, dan akhirnya kita rombongan bisa sampai di gereja dan bisa sampai di Bogor dengan aman. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan ada satu hal penting yang sangat penting di dalam sikap yang dipertontonkan oleh para pengguna jalan yang merasa terganggu itu. Jadi malam ini saya coba menemukan kalau seandainya inspirasi baik ini dari inspirasi dari para pengguna jalan ini yang menjadi salah satu inspirasi bagi
para kontestan kita yang saat ini sedang bertarung di pilkada, baik gubernur maupun bupati. Saya juga berharap supaya apa yang diperlihatkan oleh pengguna jalan dan tidak menyerang kami meskipun mereka kecewa, bisa menjadi inspirasi untuk para kontestan. Itu harapan saya, karena saya juga merupakan bagian dari warga STP, juga warga TTS. Itu yang ketiga. Kemudian terima kasih kepada Muka, saya atas nama kerja menyampaikan itu Bapak Pastor Sore bersama seluruh pastor rekan yang telah memfasilitasi panitia tadi sarana yang ada di provinsi ini juga panitia untuk digunakan. Saya perlu sampaikan bahwa meja altar yang ada di depan ini meja perdana digunakan oleh Katrina di meja pertama. Kemudian ada juga meja makan. Ya, mari kita tepuk tangan untuk. Ada juga meja makan di dalam. Baru digunakan perdana malam hari ini, meja proki. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak kita. Kemudian kain gorden yang melatar belakang ini baliho pilaris. Ini juga pakai perdana kain gorden proki. Jadi kita terima kasih banyak untuk Bapak Pastor Proki yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk panitia. Terkait dengan meja ini, waktu kami panitia sedang bingung untuk memilihkan tentang meja altar, Romo bilang di Proki sudah ada meja altar, tidak usah pikir lagi. Tinggal panitia berpilihan untuk dihias. Lalu ketika kami sampai di sini, Romo kasih tunjuk dan saya lihat mejanya sangat bagus dan dari segi kekuatannya sangat kokoh meja ini. Dan saya bilang, Romo, meja ini sangat bagus. Lalu Romo bilang, ya, meja ini saya buat untuk kita jadi meja altar, sehingga kalau bisa setiap imam yang menggunakan meja ini untuk kurban ekaristi, dia juga tetap kokoh seperti meja ini. Itu yang disampaikan. Jadi ini saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian saya buka catatan dulu karena kemudian terima kasih juga saya sampaikan untuk dari PMK Madros, Bapak Madros, terima kasih banyak sudah menyanyi dengan baik, tepuk tangan. Kemudian untuk dekorasi, lighting semua, saya menyampaikan banyak terima kasih. Juga tank, ini tank ini rata-rata rambut putih semua yang mengerjakannya. Tapi mereka bisa berdiri tegak, saya kira menjadi inspirasi untuk kita yang masih muda untuk bisa lebih bersemangat untuk bekerja di gereja. Mungkin itu beberapa ucapan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kemudian nanti setelah misa ini kita dibilari semua kita semua untuk nanti santap malam bersama. Setelah santap malam nanti kita berindah bersama dengan dibilaris mungkin sampai sekitar jam 10, 11. Lalu setelah itu kita boleh beristirahat. Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf bahwa yang pasti selama di dalam kebersamaan kita baik pada tanggal 16 kemarin, kemudian hari ini, bahkan sebentar nanti pasti banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama panitia mohon untuk dimaafkan dan semoga di tahun 2049 nanti, saya kasih ingat lagi, di tahun 2049 nanti semua kita mungkin bisa bertemu lagi di tempat ini dalam suasana sukacita bersama jubilaris Pastor Evan Roja SPD. Bagaimana, sepakat kan? Sepakat? Ya. Saya yakin itu karena bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Penulis, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari penjabat Bupati Timor Tengah Selatan jika ada, atau pejabat yang mewakili. Bapak penjabat Bupati, kemarin dia saya masih di Jakarta. Mudah-mudahan ada yang mewakili beliau malam hari ini. Sampai ada. Ya, baik. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Bapak Pastor Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Sore. Terima kasih yang memberi sambutan dari Bapak Ketua DPP saat di sini. Dan hanya menyampaikan satu dua hal. Besok pagi kita geladi untuk calon komuni pertama. Besok pagi. Untuk calon komuni pertama kita bisa di pelataran ini, sehingga barang-barang yang ada ini tidak dibongkar lagi. Dan umat, kita harapkan umat juga akan hadir dalam perayaan misa hari Minggu. Besok setelah acara kita bongkar ini, terus kursi kita tambah lagi sehingga umat akan jauh lebih banyak. Persoalan di gereja kita terlalu kecil sehingga calon komuni pertama saja itu dengan orang tua sudah penuh. Sehingga kemarin saya pikir lebih baik kita bisa di pelataran ini saja. Terima kasih. Sambutan Bapak. Salve. Salam. Baik, terima kasih kepada Pastor Paroki yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan satu kata untuk pesan jubilaris. Para imam Tuhan yang saya hormati, para suster, frater yang sama saya hormati, Bapak, Mama, adik kakak, semua saudara, dan kita semua yang hadir di luar tenda sukacita ini. Dan yang paling berbahagia tentunya jubilaris Pater Eman. Selamat malam. Baik. Baru beberapa hari Paroki Mater Dolorosa Sore merayakan hari ulang tahunnya yang ke-71. Kami begitu bangga dengan berita walaupun sudah beberapa bulan lalu bahwa Pater Eman dan kawan-kawannya akan ditawiskan. Maka sukacita ini begitu dirasakan oleh semua umat, baik yang berada di Kepela maupun yang ada di pusat paroki. Sedianya harus 3 imam. Kita tepuk tangan dulu untuk 3 imam. Pater Eman Roja tercatat pastor yang ke-26 di file paroki. Yang ke-27, 28 jadi filenya sudah dicatat, jadi tidak bisa tidak, maka umat di paroki ini sudah siap bahwa mau musim hujan pun, mau bulan Desember, umat di paroki siap untuk syukuran imam baru 2 orang. Kita tepuk tangan dulu untuk yang kita minta dia berdiri
kita harus bersyukur seperti ini. Dan menyusul jadwal 1 sementara di Pangkal Pinang, pasti syukurannya di sini juga. Untuk itu, tentu doa daripada kita semua, umat ideologi ini, dan kebersamaan kita tidak lain bahwa kita tetap berjalan bersama untuk gereja, untuk masyarakat, dan untuk tanah air. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak Yos. Jadi Bapak Yos ini anak ketiga dari Bapak Yos yang bernama lengkap Suster Sarcir Rejo Paulina milik RMI Tiara Maria Immaculata Misionaris Claretian, saat ini bertugas di Osaka, Jepang, baru 4 tahun saja. Ya. Baru 4 tahun saja, ya. Dan Osaka itu merupakan ibu kota provinsi dari Osaka sendiri. Ya. Sementara Nagoya itu ibu kota prefektur dari Aichi. Jadi saya dengan Bapak Yos tahun kemarin kemarin 2 bulan lalu ketika Suster kembali kami dua sempat antar, dan memang kalau dari Nagoya, dari Osaka ke Nagoya itu dia hanya butuh sekitar 2 jam saja. Ya, 2 jam saja. Dengan kereta api cepat sekitar 47 menit saja. Ya, nanti pada di sana baru dia kasih kabar buat kita. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Provinsial SPD Timur. Dengan hormat kami berikan kesempatan kepada Pater Martin. Saya bukan hanya mewakili Pater Provinsial Timur, tetapi lebih tinggi dari provinsial. Mewakili Pater Superior General juga. Catatan tadi untuk juga ada catatan awal. Saya juga ada catatan awal. Kami sedang retret gelombang pertama di Nuevo Kepa. Tetapi tadi malam saya meninggalkan retret itu karena ya di belakang dari bilang saya bolos. Tetapi alasan karena saya mewajibkan diri untuk menghadiri syukuran Imam Baru Pakat Keman. Lalu karena saya bukan bolos, karena saya dengan izinan dari anggota Dewan Provinsi saya meninggalkan retret itu, tetapi saya dititipi tugas untuk mewakili Pater Superior Jenderal dan Provinsial SPD Timur untuk berkata-kata pada kesempatan ini. Jadi kalau teman-teman imam di belakang bilang bolos, tetapi bolos yang baik, untuk sesuatu yang baik. Baik, saya pakai kacamata. Pastor paroki dan para pastor rekan yang kami hormati dan kasihi, Romo Alo, Romo Ave, Romo Ewa, Romo Ento, dan Romo Ade, rekan-rekan imam konselebran, Ketua DPP Paroki Madros dan anggota Dewan yang kami hormati, biarawan-biarawati, wakil-wakil pemerintah dari provinsi dan kabupaten, kecamatan dan kelurahan yang sempat hadir yang kami kasihi,
yang kami kasihi Jubilaris Pater Eman, yang kami kasihi Bapak Leo, Mama Dominika, dan saudari-saudari dari Pater Eman, Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang kami kasihi. Menjadi imam itu tidak sulit, atau menjadi biarawan-biarawati juga tidak sulit. Dengan memenuhi tuntutan-tuntutan akademik, dengan memenuhi tuntutan-tuntutan spiritual, dan punya kepribadian yang baik. Mungkin sekarang juga tuntutan ekonomi. Seseorang bisa ditabiskan menjadi imam. Yang tidak gampang adalah bagaimana menghidupi imamat itu. Ini butuh perjuangan yang terus-menerus, perjuangan tanpa henti. Apalagi di dunia kita saat ini yang begitu cepat berubah. Atau dalam bahasa Kapiten Jenderal ke-19, di tengah dunia yang terluka. Tetapi untuk imam baru Pater Eman dan juga teman-teman seangkatan yang ditabiskan di Nyenuk yang sempat hadir pada malam hari ini, ada Pater Johan Lamanepang, ada Pater Aris Manehat, ada Pater Leo Mau, ada Pater Edward Naibuti, ada Pater Damianus Halek. Untuk kamu berkenan malam ini, jangan berkecil hati. Di tengah dunia yang terluka dan kamu diutus, sekali lagi jangan berkecil hati. Dengan rendah hati dan berjiwa besar, datang dan selalu datang kepada Yesus dalam doa dan ekaristi. Datang memeluk Dia yang terluka karena dosa-dosa kita. Memeluk Dia yang terluka karena keangkuhan manusiawi kita. Memeluk Dia yang terluka karena rasa bersalah manusia yang telah hilang. Memeluk Dia yang terluka karena justru dari luka-lukanya kita disembuhkan. Dari luka-lukanya kita dicintai. Dari luka-lukanya kita diselamatkan dan dikuatkan untuk menghidupi panggilan kita masing-masing. Entah sebagai bapak mama keluarga, entah sebagai imam, entah sebagai biarawan-biarawati. Sekali lagi, datang dan peluk Yesus kuat-kuat dalam doa dan ekaristi. Tidak gampang menghidupi imamat, tetapi bukan tidak mungkin ketika ada keintiman dengan Dia yang telah memanggilmu, yang telah memilihmu, yang telah mengurapimu. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Pada kesempatan ini, saya atas nama Pater Provinsial Timor, Pater John Edward, dan Pater Superior Jenderal Pater Anselmo Ribeiro mengucapkan terima kasih. Terima kasih pertama kepada Pastor Paroki Madros dan Pastor rekan
yang telah membangun suasana yang baik, yang membuat tumbuh subur panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati di sini, yang juga telah memberikan salah seorang anak paroki Madros untuk menambah jumlah anggota imam SPD. Juga terima kasih kepada pastor paroki dan pastor rekan karena telah menerima anggota kami pada Eman untuk boleh merayakan Ekaristi perdana imamatnya di tempat ini. Terima kasih juga untuk ketua dan anggota DPP Paroki Madros dan umat Paroki Madros yang telah mendukung anggota muda kami ini. Terima kasih kedua kami ucapkan untuk kedua orang tua imam baru Pater Eman, Bapak Leo dan Mama Dominika, yang telah memberikan seorang putra untuk menambah panjang barisan imam SPD. Ketiga, terima kasih kepada panitia perayaan misa syukur imam baru ini yang bekerja total untuk perayaan ini. Semua seksi-seksi dalam panitia, anggota KOR, Miss Dinar, dan petugas-petugas liturgi lainnya. Terima kasih kepada umat Allah sekalian yang telah hadir dalam perayaan syukur ini. Kehadiranmu adalah doa dan dukungan bagi saudara muda kami ini. Terima kasih untuk rekan-rekan imam yang hadir dan bersama-sama mendoakan Pater Eman dalam perayaan syukur ini. Yang ketiga, pesan untuk imam baru. Pater Eman, engkau telah dilahirkan dari rahim Paroki Madros. Engkau dibesarkan dengan air susu dari Keuskupan Agung Kupang. Dari tempat ini, engkau diutus untuk bermisi di provinsi Jepang. Bawalah kekayaan iman dari rahim yang telah merahimmu dan dari susu yang telah membesarkanmu. Narasikan kekayaan iman yang demikian kepada mereka engkau diutus dan dihadirkan. Katakan, inilah kami orang soleh. Inilah kami orang Keuskupan Agung Kupang. Pesan berikut untuk keluarga dan kita semua. Mari kita dukung anak kekasih kita Pater Eman dengan doa-doa kita, dengan korban-korban kita, juga dengan teguran dan nasihat kita. Yang terakhir ini, teguran dan nasihat saya minta dengan sungguh, karena banyak kali sebagai umat kadang kita enggan, kadang kita tidak berani, kadang kita tidak terbuka menegur imam-imam kita ketika mereka sedikit salah. Kita tidak mendoakan mereka, tetapi lebih suka menggosip mereka kalau mereka sedikit bersalah. Kita tidak hanya mendoakan Pater Eman, tetapi kita juga mendoakan kami semua imam,
semua biarawan-biarawati kita. Pesan untuk keluarga-keluarga Katolik, mari kita ciptakan suasana dalam keluarga, suasana yang baik. Kita menjadikan keluarga-keluarga kita seminari kecil untuk tumbuhnya panggilan menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati untuk gereja. Yang terakhir, mohon maaf. Permohonan maaf atas nama Pater Provinsial SPD Timor yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf kepada Pastor Paroki Madros dan pastor-pastor rekan Paroki Madros yang di tengah kesibukan, tadi kita dengar kesibukan menjelang komuni pertama, tetapi Romo Pastor Paroki dan Romo rekan siap diganggu karena misa perdana imam baru saudara kami Pater Eman ini. Romo Alo, Romo Ave, Romo Ewa, Romo Ade, Romo Ento. Pater Dago dan Pater Martin juga. Saya atas nama Pater Provinsial, Pater John Edu, Pater Superior Jenderal, minta maaf karena kami telah menyusahkan Romo dan Pater di tengah kesibukan ini. Mohon maaf kepada keluarga Pater Eman kalau selama ini SPD kurang memperhatikan keluarga ini. Saya baru mulai mengenal Bapak Leo dan Mama Dominika, tetapi saya berusaha untuk menghindari kesalahan ini. Saya tidak mau mengulangi kesalahan ini. Mudah-mudahan saya di sini bisa memberi perhatian kepada anggota Sobedia di distrik Sobedia ini. Baik, terima kasih Pater Martin. Jadi dari 26 anak paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe, 10 diantaranya adalah milik Serikat Sabda Allah. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Dari 26, 10 menjadi milik Serikat Sabda Allah. Dan tadi lupa kita memperkenalkan Pater Pengkhotbah, itu Pater Freddy Sebo SPD. Dia dosen teologi moral, juga saya tidak salah mengajar soal estetika tubuh atau seni memahami tubuh, sehingga khotbahnya pasti selalu menarik. Tepuk tangan buat Pater Freddy. Dan di antara 6 imam baru yang hadir pada malam hari ini, ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Anak kita Pater Martin akan bertugas di Jepang dan berjumpa dengan pimpinan provinsial di sana, namanya Pater Edgardo Santiago SPD. Ya. Betul, sambung betul. Lalu yang di Kongo, hari ini sama juga. Yang di Kongo nanti berjumpa dengan Pater Godefroy Luki Kisa SPD. Lalu yang nanti bertugas di Chile, Amerika Latin, itu akan berjumpa dengan orang dari Jobu, Pater Provinsial asal Jobu, Pater Juventus Patricius Yohanes Kota. Tepuk tangan buat orang Jobu. Ya.
Dan yang bertugas di Paraguay nanti akan berjumpa dengan Pater Provinsial di sana, Pater Cornelis Dominicus Bolihujan, orang Lembata Kalikasa. Ya. Lalu yang bertugas di Hungaria Eropa itu nanti berjumpa dengan Pater Provinsial Pater Franciscus Saverius Magung SPD, orang dari Majur, Manggarai Barat. Tepuk tangan buat orang Manggarai Barat ya. Lalu kalau di SPD Jawa itu provinsialnya orang Solor Ritabang, Pater Gregorius Gernane KHSD. Lalu kalau Ruteng itu orang Momori, Pater Paulus Tolo SDD, dan Ende itu orang Wolosami, Pater Yosef Emmanuel Ambu SDD, dan Timor Pater John Edu SVD. Tadi Pater Martin, bukan Pater John. Ada yang berpikir Pater Provinsial, saya bilang satu saat pasti dari Pater Provinsial. Amin. Kita berikan kesempatan kepada jubilaris anak kasih kita, Pater Eman, untuk menyampaikan sambutan yang terakhir. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ialah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saudara-saudari kita semua, para imam Tuhan yang saya hormati. Tadi pengkhotbah sudah mengulas sangat mendetail tentang pengalaman hidup saya dari SD sampai SMP di tempat ini. Di sini juga ada saksi-saksi hidup saya, guru-guru saya, orang yang pernah tinggal bersama saya, dan itu benar adanya. Sehingga dalam perjalanan panggilan saya sudah menyiapkan untuk menceritakan sedikit pengalaman di tempat ini, tapi ternyata pengkhotbah sudah mengulas semua. Sehingga mungkin saya hanya menyampaikan sedikit, itu awal muncul panggilan dalam diri saya itu sejak kelas 2 SD. Sudah muncul panggilan itu karena saya senang sekali melihat para imam memimpin perayaan Ekaristi, sehingga saya waktu itu tertarik untuk menjadi imam. Ketika dengan wajah yang polos, saya angkat tangan ketika guru-guru selalu bertanya siapa yang ingin menjadi imam. Dengan percaya diri saya angkat tangan. Dengan spontan semua guru pasti tertawa. Dan muncul lagi keinginan itu ketika saya menamatkan SD kelas 5. Saya mau masuk ke Seminari Matoloko waktu itu. Bapak sudah setuju mau jalan. Lalu tiba-tiba mama, besoknya mau jalan, mama panggil saya, suruh baring tidur di dia punya paha. Dia elus-elus satunya kepala. Dia bilang, anak, kalau kau jalan, kau datang lagi, kau tidak melihat mama lagi. Jadi semenjak itu saya putuskan untuk tidak mau jalan. Tetapi panggilan itu tidak hilang. Ketika masuk SMP Vianney, Papa dan Mama ini pikir sudah lupa. Dia tidak mau mungkin masuk ke mau jadi imam lagi. Tetapi tidak. Ketika waktu itu kami kelas 3, Ibu Nela Kedi almarhumah
dia itu yang sangat mendukung kami. Walaupun dia tahu bahwa saya anak yang sangat nakal di SMP itu, tetapi dia sangat mendukung saya waktu itu. Dan kami yang masuk seminari waktu itu kami dari paroki ini ada 4 orang. 1 keluar waktu kelas persiapan, dan 2-nya sudah menjadi imam. 1 bulan depan tanggal 22 ditabiskan menjadi imam. Jadi kami 3 orang itu berjalan sampai ditabiskan. Dan kisah di dalam seminari, ada Romo Yongki di sini, dia tahu semua. Dia tahu dengan sangat baik. Dia juga salah satu imam dari paroki Soe, kakak paroki saya, Romo Yongki. Dia tahu bagaimana kejahatan-kejahatan yang saya lakukan di dalam seminari menengah Santara Kupang. Tetapi dalam refleksi saya, setiap perjalanan saya sudah di ujung tanduk, tapi akan ada celah bagaimanapun untuk saya tetap bertahan. Entah itu karya siapa, tapi saya percaya bahwa itu karya Roh Kudus yang mungkin dia mau memanggil dan memilih saya. Ketika saya beranjak dari seminari menengah menuju ke novsiat, di tempat novsiat juga sama, kenakalan yang sama yang dilakukan. Sehingga dalam perjalanan panggilan saya, sesungguhnya saya berjalan dalam keraguan setiap orang, karena semua orang merasa ragu dengan pilihan saya waktu itu. Ketika masuk ke seminari tinggi, saya dididik dengan keras oleh pengkhotbah saya. Dia prefek tingkat 1 waktu itu, dan di sini ada teman-teman juga yang sama-sama dari unit Gabriel, prefek kami dulu. Dia mendidik kami dengan sangat keras, sangat tegas, tetapi penuh dengan jiwa kebapaan yang memberikan kasih sayang yang sangat penuh kepada kami. Prinsipnya bahwa setiap orang yang dia didik, dia tidak akan pernah untuk mengeluarkan orang itu, tapi dia akan mengubah orang itu untuk menuju ke jalan yang lebih baik. Itu prinsip Bapak kami. Untuk itu terima kasih Pater Freddy untuk segala bimbingan dan tuntunan bagi saya. Dan di waktu kami berada pada saat momen di Lenero, kami berada di Lenero pada saat momen masa probasi, di situ baru saya mengalami satu guncangan panggilan saya yang selama ini saya rasa bahwa saya jalan saja. Karena selama ini dalam pikiran saya ingin membuktikan kepada setiap orang yang meragukan saya bahwa saya sebenarnya bisa. Itu satu keinginan dalam diri saya. Ketika saya dekat-dekat mau mencapai puncak Kaul Kekal, saya mengalami satu goncangan. Di situ saya merasa bahwa motivasi saya sesungguhnya sangat dangkal. Kalau saya hanya sebatas untuk mau membuktikan kepada setiap orang bahwa saya bisa menjadi imam. Karena setelah saya menjadi imam, apa lagi yang ingin saya capai? Maka motivasi itu menjadi sangat dangkal. Akhirnya saya berpikir dan merefleksikan kembali dalam jeda waktu 6 bulan. Ada 1 bulan di mana kami diberi kesempatan untuk
tenang selama 30 hari. Itu retret agung. Ketika masuk minggu kedua, saya merasa bahwa saya manusia yang sangat tidak layak. Dan pada hari itu saya menuntut Tuhan untuk memberikan jawaban kepada saya. Di hari itu saya tidak lagi kontemplasi. Kami biasanya kontemplasi 4 kali, tapi waktu itu saya tidak kontemplasi lagi. Saya menghadap pembimbing saya dan saya sampaikan bahwa hari ini saya menanti jawaban. Karena sejujurnya saya merasa bahwa saya tidak layak. Kalau memang dia memanggil saya, hari ini dia beri saya jawaban. Dari pagi saya tunggu sampai malam tidak ada jawaban. Saya tunggu terus. Ketika jam 9 pukul 17:17 itu, saya mengambil waktu untuk berdoa sejenak di pojok rohani saya. Setelah itu spontanitas saja saya ambil kitab suci, saya buka saja, dan bacaan itu tepat yang tadi bacaan pertama yang tadi dibacakan. Anakku, anak nasarku. Ketika bahasa itu keluar, jujur air mata saya langsung jatuh, karena kami berempat. Kami ada 5 bersaudara. Sejujurnya bukan laki-laki tunggal. Saya punya saudara laki-laki, tetapi dia lebih cepat dipanggil Tuhan. Yang tadi kita doakan, kakak Yohanes, dia di atas saya, baru saya. Jadi ketika saya baca itu, spontanitas air mata saya jatuh, karena kami berempat ini dari kecil-kecil, Bapak dan Mama kumpul kami di depan tempat doa, dan Mama bernasar untuk kami. Jadi untuk 4 orang anak ini, pilihlah 1 anak terbaik untukmu. Itu doa dari Mama. Dan persis bacaan itu ungkapan dari seorang Mama. Dan betul-betul dia beri jawaban saya pada saat itu. Dan dia minta untuk semua digambarkan di situ, untuk tidak memberikan kekuatanmu kepada perempuan, tidak menseduh minuman, dan juga pelayananmu harus bertuju kepada orang-orang kecil. Mulutmu harus bersuara untuk orang-orang kecil. Dalam bacaan pertama tadi, sehingga bacaan itu saya pilih untuk menjadi bacaan pertama di dalam misa perdana saya. Bukan tanpa sengaja saya memilih bacaan itu, karena sesungguhnya bacaan itu yang waktu itu menguatkan saya untuk berlangkah maju, dan saya merefleksikan diri saya bahwa sesungguhnya saya tidak layak, tetapi dialah yang melayakkan saya dan memanggil saya untuk menjadi imamnya. Yang berikut, ucapan terima kasih kepada semua pihak. Setelah melewati proses yang panjang dalam formasi religius misioner, saya pun dengan rendah hati dan berkat bimbingan Roh Kudus akhirnya diberkahi rahmat tabisan olehnya dalam SPD. Dan momen hari ini sesungguhnya akan menjadi sebuah perjalanan sejarah dan peristiwa yang akan selalu dikenang dan diingat dan diceritakan di kemudian hari. Saya pun sadar bahwa rahmat tabisan dan perutusan misi yang telah saya dan ke-12 teman saya terima pada tanggal 1 bukan semata-mata usaha saya sendiri, tetapi merupakan kehendaknya
dan Ia yang telah menyediakan semuanya bagi kami. Karena itu kami atau saya pun patut untuk bertanggung jawab dengan pilihan saya. Dan dengan penuh kerendahan hati saya sadar bahwa saya tidak memiliki hal yang berharga yang patut saya berikan selain persembahan diri saya dan ungkapan terima kasih saya untuk berbagai pihak yang telah membesarkan dan mendukung seluruh perjuangan panggilan saya hingga titik ini. Terima kasih yang pertama secara khusus untuk Bapak dan Mama saya. Terima kasih itu yang sebesar-besarnya untuk Bapak dan Mama saya, karena tanpa mereka saya tidak ada di sini. Terima kasih juga untuk keluarga besar Bapak dan Mama saya, saudari-saudari saya, serta orang tua angkat saya di mana saja berada. Dengan penuh kasih sayang, mereka berjalan bersama saya, mendidik dan membesarkan saya, dan dengan berani pula menyerahkan saya untuk menjadi imam Tuhan yang notabene-nya menjadi milik umat seutuhnya. Sehingga Bapak dan Mama, keluarga besarku, ingatlah bahwa setelah menyerahkan anakmu, sesungguhnya anak ini bukan lagi anakmu, melainkan untuk umat. Karena kita beri sesuatu kepada sesama kita manusia, kita beri itu setengah hati. Orang yang terima dia tidak tahu, dia terima dengan senang hati, senyum lebar. Tetapi kalau kita beri kepada Tuhan dengan setengah hati, dia tahu. Sehingga beri kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih pula kepada Serikat Sabda Allah yang telah menjadi ibu yang setia mengarahkan, mengasuh dan mendidik kepribadian saya sebagaimana adanya saya saat ini. Terima kasih kepada Pater Provinsial SPD Ende, Pater Provinsial SPD Timor, Pastor Paroki Mater Rola Sasoy dan Pastor Rekan, dan panitia tabisanku, serta imam pengkhotbah yang sangat luar biasa, para imam konselebran, para biarawan biarawati, pastor paroki dan pastor rekan, serta umat dari Rian Kemie. Terima kasih untukmu yang sudah datang dari seberang lautan jauh-jauh dari sana. Untuk pastor paroki Romo Andi dan pastor rekan Romo Benyamin Daud, Romo Andi Andreas Fernandes, orang Larantuka, Romo Benyamin Daud, orang Kedang, Lembata. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi, mulai dari bacaan sampai pada anggota kor yang menyumbangkan suara yang sangat luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Para pemusik, para dekorasi, para pemasang tenda, dan juga terima kasih untuk para pihak keamanan, para polisi, tentara, dan juga untuk THS, THM. Terima kasih untukmu semua, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mama-mama dan saudari-saudariku yang menjadi marta dalam perayaan suci ini, yang melayani dari dapur. Sesungguhnya dapur menjadi kekuatan kami. Tanpa mereka, setelah misa ini kita kelaparan. Oleh karena itu, dari hati yang dalam saya sangat berterima kasih kepada mereka benteng belakang. Terima kasih untuk para tokoh adat, para pihak pemerintahan yang sempat hadir,
Terima kasih kepada para donatur-donaturku. Terima kasih kepada para guru dan para dosenku yang telah setia membimbing dan mengarahkan saya untuk menjadi orang baik. Terima kasih pula untuk pembimbing top dan pembimbing praktek diakonat saya. Terima kasih pula untuk umat di Paroki Santo Yohanes Pintuni, Papua Barat, dan juga Santo Yosef Rian Kemie. Terima kasih untuk teman-teman angkatanku dan juga teman-teman seperjuangan di dalam mencapai cita-cita. Dan juga terima kasih untuk teman-teman masa kecilku. Mereka lah yang tahu sejarah keluh kesah kejahatan kebaikan di dalam diri saya. Terima kasih kepada mereka yang pernah singgah di dalam hidup saya, menjadi kekasih di dalam hidup saya. Untuk mereka saya harus berterima kasih karena tanpa mereka saya mungkin tidak pernah mengalami yang dinamakan jatuh cinta pada seseorang. Terima kasih pula untuk anak-anak SMA Arnold Jansen bersama kepala sekolah Pater Aris yang sempat hadir, dan mereka akan menghibur kita sebentar dalam selesai perayaan ini. Mereka yang akan menghibur kita sepanjang acara ini. Terima kasih untuk SMA Arnold. Dan tak lupa pula kepada saudara-saudari pendoa tanpa nama yang telah dengan caranya mendukung dan mendoakan saya selalu. Saya ucapkan limpah terima kasih. Dan semua pihak yang terlibat dalam perayaan syukur ini, dari hati yang terdalam saya ucapkan limpah terima kasih. Tentu dalam perjalanan hidup saya tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati sesama, entah melalui tindakan, kata-kata, dan lain-lainnya. Dari lubuk hati yang paling dalam dan dengan rendah hati saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga memohon dukungan doa dari para imam, bapa dan mama, saudara dan saudari untuk terus mendoakan saya, karena ini barulah langkah awal saya masuk di dalam jajaran para imam. Agar saya tetap setia hingga kekal di jalan panggilan ini. Dan untukmu semua, tidak ada apa-apa yang dapat saya berikan kepada Bapa dan Mama, saudara dan saudariku semua. Tetapi satu janji yang saya janjikan untuk Bapa dan Mama semua, saya akan selalu mendoakanmu di dalam setiap kurbanku, dalam setiap perayaan ekaristiku. Untukmu semua, saya yang saya cintai dan sayangi, terima kasih. Pertolongan